Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Mutiani Faria dengan NIM 211402017 dari kelas PBAA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria Dinata. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori linguistik menurut Ferdinand de Saussure dan Leonard Bloomfield. Sebelum masuk ke teori-teorinya, terlebih dahulu kita mengenal siapa itu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir pada tahun 1897 dan wafat pada tahun 1913. Beliau adalah seorang tokoh linguistik yang berasal dari Switzerland. Beliau dikenal sebagai bapak linguistik modern, bapak strukturalisme, dan ada juga yang mengatakan beliau bapak semiotik dan pragmatik. Salah satu karya beliau dengan pengikutnya yaitu Charles Bailey dan Albert Sachs yaitu Cause of the General Linguistique. Dapat disimpulkan teori beliau itu ada 4. Yang pertama, length, parallel, dan language. Yang kedua, signifian dan signify. Dan yang ketiga, diachronik dan sinkronik. Dan yang keempat, paradigmatics dan sintagmatis. Yang pertama yaitu kita membahas apa itu length, parallel, dan language. Length adalah sistem bahasa tertentu berbentuk huruf, kata, frasa, atau lain-lain yang tertulis dan tulisan. Yang kedua, parallel. Parallel adalah variasi bahasa atau bisa disebut dialek. Dan yang ketiga yaitu language. Language itu adalah bahasa itu sendiri atau media komunikasi atau media penyampaian pesan. Jadi length itu adalah sistem bahasanya atau huruf, kata, frasanya. Yang parallel itu adalah dialeknya. Yang language itu adalah media komunikasinya atau bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu signifian dan signify. Signifian atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti bunyi, gambar visual, dan lainnya. Sedangkan signify atau signifiat merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita. Selanjutnya yaitu diachronik dan sinkronik. Diachronik adalah mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Contohnya itu penelitian bahasa Indonesia yang harus dilakukan sejak zaman kerajaan hingga saat ini, karena saat ini bahasa Indonesia masih digunakan. Keuntungan telah diachronik ini, jika ingin mempelajari bahasa secara diachronik, maka harus dimulai sejak zaman Sriwijaya hingga sekarang, sehingga informasi yang didapat itu lebih lengkap dan jelas. Yang kedua yaitu sinkronik, merupakan telah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu saja. Sebagai contoh, analisis penggunaan bahasa Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Keuntungan telah ini, jika ingin mempelajari bahasa secara sinkronik, tidak harus melihat sejarah bahasa itu dari awal hingga sekarang, tetapi bisa dengan cara meneliti telah bahasa tersebut. Yang keempat yaitu paradigmatis dan sintagmatis. Paradigmatis merupakan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Selanjutnya sintagmatik, yaitu menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Mungkin hanya 4 itu teori dari Ferdinand de Saussure. Selanjutnya kita lanjut kepada teori Leonard Bloomfield. Sebelum itu kita kenali dulu siapa itu Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield lahir pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1949. Beliau adalah seorang tokoh linguistik Amerika. Sebelum mengikuti aliran behaviorisme ini, beliau adalah seorang penganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikologi Wundt.
Kemudian beliau menentang mentalisme dan mengikuti aliran behaviorisme atau aliran perilaku ini. Disebut aliran Bloomfield karena bermula dari gagasan beliau, yaitu seorang Leonard Bloomfield. Selanjutnya, teori-teori Bloomfield. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik dari teori Bloomfield. Yang pertama, menurut Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Yang kedua, bagi Bloomfield, bahasa adalah sekumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan-potongan perilaku atau tabiat yang disusun secara linear. Dan yang ketiga, menurut beliau, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda-tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Nah, sebagai contoh, di sini ada kata pukul adalah sebuah bentuk ujaran, pemukul bentuk ujaran, sedangkan P adalah bentuk tetapi bukan ujaran. Pukul terdiri dari 4 fonem, yaitu P, U, K, dan L. Di sini U digunakan 2 kali. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa setiap ujaran adalah bentuk, tetapi setiap bentuk belum tentu ujaran. Menurut Bloomfield, ada 2 macam bentuk, yaitu yang pertama, bentuk bebas atau free form, yakni bentuk yang dapat diujarkan sendirian, seperti bentuk amat atau bentuk jalan dan kaki. Dalam kalimatnya amat, jalan, kaki. Bisa kita ujarkan kata ini sendirian, misalnya kata jalan ini kita ujarkan sendirian, maka pendengar akan paham apa yang kita maksud. Yang kedua, bentuk terikat atau bound form, yakni bentuk linguistik yang tidak dapat diujarkan sendirian, seperti pada bentuk P dari kata pemukul atau bentuk an dari kata pukulan. Nah, bentuk P ini ketika kita mengujarkannya sendirian, maka pendengar tidak akan paham karena P tidak memiliki arti. Tetapi kalau ketika kita gabungkan P dengan pukul, maka pemukul, maka orang akan paham apa yang kita maksud. Dan bentuk an kita gabungkan dengan pukul, maka jadi kata pukulan dan orang-orang akan pendengar akan paham apa yang kita maksud. Jadi dua macam tadi, bentuk bebas free form dan bentuk terikat bound form ini berbeda. Kalau bebas itu bisa diujarkan sendirian, kalau terikat tidak bisa diujarkan sendirian. Mungkin sekian materi tentang teori-teori linguistik dari teori Ferdinand de Saussure dan Leonard Bloomfield yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.